karena minggu depan kita akan evaluasi atau kita melaksanakan tes. Maka saya berharap untuk Bapak Ibu semuanya, materi-materi yang terkait dengan perkuliahan, tolong untuk bisa dipelajari lah. Nah, orang dipelajari yang dibaca. Orang saya dihafal, anggur diwaca berulang-ulang. Nanti hafal sendiri. Ya, termasuk dari bahan-bahan yang kemarin disampaikan kelompok 1, kelompok 2, dan sampai kelompok 4. Paling tidak Bapak Ibu mengikuti itu nantinya sebagai bahan untuk evaluasi atau tes. Namun terlebih dahulu terkait dengan perkuliahan hari ini, sebelum kita membahas terkait dengan bedah kisi-kisi yaitu pada soal, saya akan menjelaskan terkait dengan kisi-kisi ini dulu. Ya, kita akan memberikan penjelasan yaitu pada kisi-kisi. Secara umum Bapak Ibu saya yakin sudah tahu apa itu kisi-kisi, ya, apa itu soal. Namun pada kesempatan siang ini kita perlu untuk membahas agar dalam kisi-kisi yang kita pahami, yang kita ketahui, itu nanti akan lebih jelas, lebih paham. Sehingga nantinya untuk Bapak Ibu di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk pengajaran, pembelajaran, biasanya di akhir itu harus ada evaluasi. Karena apa? Evaluasi itu adalah untuk mengetahui seberapa pemahaman yang diterima, seberapa pemahaman yang bisa dilakukan oleh siswa. Biasanya dalam pembelajaran itu ada standar KKM. Nah, KKM itu kriteria ketuntasan minimal untuk mengetahui seberapa pemahaman yang diterima atau dicapai oleh siswa. Kalau misalkan hasil belajarnya itu kok masih di bawah KKM, berarti pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut belum tuntas, belum berhasil. Karena hasil evaluasi atau hasil belajarnya masih di bawah KKM. Ini contoh yang terkait dengan pembelajaran. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya terkait dengan kisi-kisi itu sendiri, itu istilahnya apa? Dalam bahasa kita sehari-hari itu format. Yaitu format berbentuk cara bahasa kita kotak-kotak, bentuk tabel, bentuk matrik istilahnya, yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam menulis soal. Nah, tentu dari penyusunan kisi-kisi itu termasuk yaitu dilakukan sebelum Bapak Ibu membuat soal. Sekali lagi, kisi-kisi itu dibuat sebelum Bapak Ibu membuat soal. Tetapi selama ini kenyataannya Bapak Ibu tidak membuat kisi-kisi atau belum buat kisi-kisi, tapi sudah membuat soal. Ya, diakui tidak diakui, di lapangan saya menemukan banyak seperti itu. Sehingga yang terjadi pada soal itu akhirnya tidak urut, tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Akhirnya soal itu semrawut, akhirnya soal itu tidak selaras, tidak sesuai. Itu yang terjadi. Maka dari itu, di dalam membuat kisi-kisi, itu memang butuh, yaitu apa ya, kita banyak belajar. Ya, karena kita tahu sendiri, untuk kisi-kisi itu fungsinya apa? Ya, fungsinya adalah untuk menyelaraskan dari soal-soal yang kita buat. Ya,
Sehingga soal yang kita buat itu akan mempermudah dalam proses yaitu pembuatannya. Ya, urut nantinya. Nah, tentunya pada kisi-kisi itu agar bisa urut sesuai secara levelnya, maka ada yang dinamakan level-level dalam membuat soal. Ya, itu antara lain yang pertama ada kognitif. Ya, kognitif itu apa? Yaitu pengetahuan dan pemahaman, termasuk dinamakan level 2. Terus ada level 3, level 4, dan seterusnya. Ini adalah untuk mengetahui yaitu tingkat penilaian di dalam mengklarifikasi pada level tersebut. Nah, ini yang terkait dengan yaitu pada level kognitif. Selanjutnya, kisi-kisi sebagaimana tadi kita bahas di atas, di dalam membuat soal harus dibuat dulu kisi-kisinya, wajib untuk dibuatnya, ya. Karena pada dulu itu di dalam ujian-ujian, kisi-kisi kan dianggap sebagai bocoran, ya, sebagai bocoran. Dulu waktu ada ujian-ujian, terkadang kita sebagai guru itu sudah membocorkan soalnya, yaitu lewat kisi-kisi. Ya, karena kisi-kisi itu kan pedoman di dalam pembuatan soal. Akhirnya dalam ujian itu kisi-kisinya sudah dibocorkan. Nah, sekarang kisi-kisi justru wajib dibuat, Bapak Ibu. Apalagi sekarang berdasarkan kurikulum merdeka. Agar dalam proses belajar mengajar di sekolah lebih teratur, lebih terarah, agar siswa itu mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh gurunya atau ada di buku. Itu namanya kisi-kisi. Nah, bagaimana untuk membuat kisi-kisi agar kisi-kisi itu bisa sesuai, bisa selaras? Tentunya diperlukan adanya penyusunan. Antara lain harus memenuhi syaratnya. Yang pertama apa? Yaitu kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum atau materi yang disampaikan atau diajarkan secara tepat. Terus kemudian yang kedua, komponen yang diuraikan harus jelas dan mudah dipahami. Terus kemudian yang ketiga, materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. Makanya kemarin pada pertemuan hari Sabtu saya sudah menyampaikan Bapak Ibu besok harus membawa kisi-kisi dan soal. Nah, inilah cara di dalam penyusunan kisi-kisi. Ya, antara lain yaitu istilahnya? Ada indikator. Mulai antara lain pengetahuan, pemahaman, penalaran, dan logika. Yang itu ditulis ada KD, KI, indikator, dan seterusnya. Itu contoh yang terkait dengan yaitu kisi-kisi soal.
Karena di dalam tujuan penyusunan kisi-kisi itu adalah untuk menentukan yaitu petunjuk dalam menulis soal. Di antaranya ada yang namanya KD, KI, terus indikator dan seterusnya. Karena apa? Indikator sendiri itu dijadikan yaitu acuan dalam membuat soal. Dan indikator sendiri itu dirumuskan sebagai tingkat kompetensi. Ya, inilah antara lain yang dinamakan kisi-kisi. Sampai sini Bapak Ibu terkait dari gambaran kisi-kisi. Oke, Pak. Ya, kalau jelas sekarang kita menginjak yaitu pada contoh di dalam pembahasan kisi-kisi dan soal. Kemarin Bapak Ibu kan sudah saya suruh untuk membawa yaitu soal dan kisi-kisi ya. G. Sudah dibawa ya. Nah, Anggota. untuk soal dan kisi-kisi tentunya sesuai dari tadi apa yang saya jelaskan terkait dengan apa istilahnya apa ya, kisi-kisi, yaitu dibuat metrik atau tabel ya Bapak Ibu ya. Antara lain ada indikator. Nah, indikator itu biasanya berada di apa namanya urutan ketiga ya. Pertama KI, KJ, kemudian ada materi, ada indikator, ya, kemudian ada level, dan kemudian ada soal. Ya, yang pertama, yang kedua, kemudian yang terakhir termasuk pilihan dan isi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, selanjutnya untuk bisa kita membedah di dalam kisi-kisi dan soal tersebut dianggap sesuai, dianggap valid, memang Bapak Ibu harus bisa melihat dari kisi-kisinya dulu. Ya, dari tahap pertama, kedua, ketiga, hingga sampai yang terakhir. Tapi yang biasanya yang ada kaitannya lebih apa ya istilahnya valid itu kita lihat pada indikatornya misalkan. Nah, indikatornya itu seperti apa? Terus dihubungkan dengan soal yang ada di urutan nomor itu. Misalkan ya di indikator itu terkait dengan apa ya? Ini kalau misalkan Bapak Ibu bisa membuka pembahasan contoh kisi-kisinya bisa ya. Dibuka terus ditayangkan di Zoom meeting ini. Ada yang punya file ya? Punya file kisi-kisi dan soal. Ada yang punya filenya? Kalau filenya cuma kisi-kisinya Pak, soalnya kalau soalnya masih berbentuk lembaran yang saya bawa pulang. Kalau kisi-kisinya file. Nah ini, makanya terkadang saya itu untuk ngajak Bapak Ibu tatap muka itu ya supaya bisa langsung kita apa ya menganalisis dari kisi-kisi dan soal. Saya ada, Pak. Nah, seperti ini memang agak kurang maksimal ya. Iya, itu Pak Agus ada Pak. Nah, monggo kalau ada bisa dibuka. Jadi kita membahas kisi-kisinya dulu, setelah itu baru kita hubungkan dengan soalnya. Nah, monggo bisa di apa namanya ditayangkan.
Dibesarkan ya. Bisa terbaca nggak itu, Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak? Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Belum, saya belum. Bisa. Iya. Sudah, Pak. Ya. Ini saya kurangan ya. Ini kalau di saya ini coba agak dibesarkan sedikit ya. Inilah pembahasan. Coba saya pindah dulu di laptop saja ya, biar lebih jelas. Nggih, Pak. Apakah kelihatan, Bu Husna? Ya kelihatan kok, Pak. Sudah Bagian tubuh kelihatan. tumbuhan, indikator soal disajikan gambar. Ya, untuk Bapak Ibu semuanya, ya ini sudah kelihatan. Coba Bapak Ibu, yang pertama kita lihat ya, untuk kisi-kisi, untuk elemen ini pemahaman IPAS ya. Ini berarti IPAS, yaitu sains dan sosial. Kita lihat dulu, karena ini IPAS atau kurikulum merdeka. Ini yang pertama tujuan pembelajaran atau TP-nya. Mengklarifikasi bagian tubuh, Mengidentifikasi, Pak. tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Ini dari TP-nya. Kemudian materinya bagian tubuh tumbuhan ya. Terus kemudian indikator, lah ini Bapak Ibu. Indikatornya soal tolong dipahami. Disajikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsi dengan tepat. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, untuk indikator soal. Sekarang Bapak Ibu lihat pada bentuk soal, yaitu yang pertama pilihan ganda. Coba tunjukkan Pak Agus, yaitu pada soalnya. Itu soal yang pertama, pilihan ganda. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat pada soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada yaitu 2 gelas. Ya. Mia dan Banu, Aga, kemudian La dan apa ini? Dara melakukan percobaan seperti gambar di atas. Mereka menggunakan tanaman seledri. Percobaan tersebut membuktikan yaitu A
batang sebagai alat transportasi, B, daun sebagai tempat fotosintesis, C, batang sebagai penyokong, dan D, daun sebagai tempat penukaran gas. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ibu, dari soal ini yang terkait dengan apa gambar di atas, mereka menggunakan tanaman seledri. Percobaan tersebut membuktikan sesuai nggak soal ini dengan kisi-kisi di indikator? Sesuai, Pak. Sesuai, Pak. Sesuai. Ya, karena disajikan gambar melalui gambar. Terus ada gambarnya sesuai dengan indikatornya, Pak. Sama bagian tubuh tumbuhan. Berarti kan sama Ya, fungsinya. berarti disajikan gambar sesuai ya. Sesuai. Siswa dapat mengidentifikasi. Istilahnya apa? Mengidentifikasi. Berarti sesuai ya dari gambar ini ya. Nah, ini contoh bahwa soal nomor 1 itu valid. Itu sesuai. Yaitu kita melihat dari indikatornya dengan soalnya itu sesuai. Maka soal ini dinamakan valid. Karena maaf Bapak Ibu, soal yang baik itu bukan soal yang mempunyai yang mempunyai tingkat tinggi atau soal yang mempunyai tingkatan kesulitan yang tinggi. Itu bukan soal yang baik Bapak Ibu. Jadi soal yang baik itu adalah soal yang sesuai dengan kisi-kisi terutama pada indikator. Apa perintahnya di indikator, apa penjelasannya di indikator, itu nyambung dengan soalnya. Maka dari soal itu adalah valid atau sampai di sini penjelasan yang pertama. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Monggo. Sebelum kita menginjak untuk soal yang berikutnya. Monggo Bapak Ibu. Nggak ada yang bertanya ya? Wah, luar biasa ini. Belum, Pak Hamdun. Oh gitu ya. Sudah sesuai, Pak, itu, Pak. Ya. Coba nanti siapa tahu kita menemukan yang tidak sesuai ya. Nah, kita lihat. Tolong untuk dibuka kisi-kisi soalnya. Saya langsung baca di indikatornya saja ya. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu urutannya. Ya, mulai dari tadi untuk TP dan seterusnya. Yang kita lihat yaitu langsung kita baca di indikator saja. Agak dibesarkan ya. Agak dibesarkan Pak Agus. Indikator berikutnya. Soal coba disajikan tabel, siswa dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Nah, ini berarti yaitu disajikan tabel tumbuhan dengan tepat. Berarti hampir sama dengan yang pertama ya. Yang pertama tadi mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan. Tapi kalau ini hanya mengidentifikasi Bapak Ibu. Nah, coba lihat pada soal nomor 2. Di sini hanya mengidentifikasi. Tunjukkan Pak Agus untuk soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini sudah betul ya tabelnya ya. Iya, betul, Pak. Sudah betul. Terus coba dinaikkan Pak Agus. Nah, ini bagian tumbuhan ada batang, daun, akar, buah, dan bunga. Bagian tubuh tanaman kamboja ditunjukkan oleh nomor. Berarti ditunjukkan sama dengan diidentifikasi ya? Sama nggak Bapak Ibu? Menunjukkan Sama, atau mengidentifikasi. Sama ya? Nah, sama berarti kita bisa melihat, mengidentifikasi atau ditunjukkan 1, 2, 3 dan seterusnya.
Coba untuk soal yang pertama sesuai apa tidak? Soal yang pertama sesuai, Pak. Sesuai, Pak. Yang kedua Sesuai. 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 Coba kita lihat yang ketiga. Untuk soal yang ketiga masih jadikan gambar ya. Coba saya ambil soal yang nomor 8 ya, coba ya. Kita loncat saja ya. Nomor 8. Dengan teks itu. Ya. Disajikan tabel, siswa dapat mengenali materi dan karakteristik dengan tepat. Sekali lagi, disajikan tabel, siswa dapat mengenali materi dan karakteristik. Berarti ini yang dibahas adalah siswa mengenali dan karakteristik. Coba dari sini Bapak Ibu bisa memahami ya indikator ini. Jadi siswa itu dapat mengenali materi dan karakteristik dengan tepat. Sekarang coba Pak Agus tunjukkan soal nomor 8. Mengenali dan Nah, ini perhatikan tabel sudah betul. Benda yang paling berat pada tabel tersebut yaitu, ini berarti mengenal dari tabel, terus istilahnya apa? Karakteristik apa ini sesuai apa enggak ini? Benda yang paling berat pada tabel tersebut yaitu, ini berarti beratnya ya? Iya. Berat Iya, sama beratnya, enggak Berat benda. dalam karakteristik? beratnya itu karakteristiknya. Nggih. Iya, tepat. Berarti berat ini karakteristik. Maka pada soal 8 ini sudah sesuai. Atau dalam bahasa divalidasi namanya valid. Kemudian soal nomor berapa lagi? Dicatat saja. Kita lihat ini ya. Ini soal nomor 20. 20 ya. Kita lihat 20 ya. Bacaan siswa dapat memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi yaitu tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Berarti dalam indikator ini dapat memanfaatkan gaya untuk membantu manusia mengatasi tantangan. Berarti dapat memanfaatkan gaya, yaitu untuk membantu mengatasi tantangan. Coba soal nomor 20 Pak Agus. Ya, berikut ini nomor 20. Ini mulai dari disajikan ya. Disajikan teks bacaan, siswa dapat memanfaatkan gaya. Nah ini untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Berikut ini yang bukan contoh penggunaan benda elastik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada. Coba kita lihat soal nomor 20 Bapak Ibu. Di indikator itu ditulis yaitu dapat memanfaatkan gaya untuk mengatasi yaitu tantangan dalam kehidupan. Terus berikut ini yang bukan contoh penggunaan benda elastis dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu tahu ya elastis ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Elastis itu yang lentur, lemes Pak. istilahnya. Berarti yang bukan lentur, Pak, itu, Pak. Ya. Jok Apakah sepeda. pertanyaannya ini sesuai dengan indikator apa enggak ini? Nggih, sesuai, Pak. Kan dapat Karena memanfaatkan memanfaatkan gaya. gaya ya. Kalau Gaya nomor itu ada 20 gaya itu elastis, penggunaan ada benda. gaya non elastis.
Nah, sekarang yang bukan contoh penggunaan benda elastis. Alat pelontar, tanah liat, jok sepeda, ban motor. Kira-kira yang bukan yang mana Bapak Ibu? Jok sepeda. Jok sepeda ya? Nggih. Itu elastis nggak? Tanah liat. Bapak Ibu kalau misalkan naik jok sepeda itu joknya Tanah itu tempat duduk yang belakang atau yang depan? Kita artikan dalam jok sepeda itu. Tanah liat, Pak. Kenapa? Oh, enggak ngerti. Coba, kalau kita membahas pada soal ini, yang dinamakan jok sepeda itu, yang belakang tempat duduk yang istilahnya gocek, atau yang di depan, yang termasuk Di depan itu. mungkin Pak, yang di depan. Yang di depan. Iya. Yang di depan ada pernya nggak di bawah? Wadah ada, Pak. Ada Pak. Ada. Nah kalau ada itu elastis apa tidak? Elastis. Elastis. Berarti dari pilihan ini betul apa salah? Yang bukan contoh Kan berarti yang bukan. ya, yang bukan berarti tanah Nah, liat Pak. Tanah liat. Jok sepeda itu adalah elastis ya. Nah, terus lagi alat pelontar. Tahu alat pelontar ya Bapak Ibu? Alat untuk melempar loh Bu, melontarkan. Itu apa misalkan? Ada yang tahu? Kartopel, Pak. Ketapel. Katapel. Bisa ketapel. Ya. Ya. Ketapel termasuk elastis nggak? Elastis, Pak. Pak. Elastis ya. Kemudian yang B, tanah liat. Tanah liat itu istilahnya tanah yang lempung itu ya kalau dalam bahasa kita ya. Iya. Ya itu. Elastis nggak? Mudah dibentuk sih Pak, tapi kalau elastis mudah dibentuk, kalau lempung kan mudah dibentuk, tapi kan tidak elastis. Tidak, Dia Pak. tidak elastis. Nggih. Tidak. Tidak ya? Enggak. Tidak. Ya. Enggak, Pak. Enggak elastis. Terus kalau ban motor? Elastis, Motor Pak, kan itu. dari karet Pak, berarti kan elastis. Karet. Ban motor elastis nggak? Elastis Pak. Nggih. Iya elastis. Berarti jawabannya yang B. Tanah liat. tanah liat. Ya, itu Bapak Ibu terkait dari soal-soal yang baru kita ambil, kita acak saja, itu soalnya sudah sesuai, sudah valid. Jadi pada dasarnya begini Bapak Ibu, untuk mengetahui bahwa soal itu sesuai, bahwa soal itu valid, kita mengukurnya sebenarnya levelnya semuanya. Cuma yang kita ambil supaya lebih cepat, itu adalah pada indikator soal. Karena indikator soal itu sesuai dengan yang ada di perintah indikator, mengidentifikasi atau menjelaskan atau istilahnya apa? Menjawab. Nah itu semuanya ada di indikator. Nah itu nanti dihubungkan dengan soalnya. Apabila antara indikator dengan soal itu match, itu sama, itu ada kaitannya, berarti soal itu dianggap valid, soal itu dianggap sesuai, maka itulah dinamakan soal yang baik, soal yang betul. Nah, apabila antara indikator soal dengan soal itu tidak match, tidak terkait, tidak sesuai, maka itu dinamakan soal yang tidak valid. Ya, gambarannya seperti itu Bapak Ibu terkait dengan soal-soal yang Bapak Ibu buat untuk dibuat yaitu ulangan atau ujian. Ya, makanya harus buat dulu kisi-kisinya karena kisi-kisi itu adalah pedoman untuk membuat soal agar soal yang kita buat itu tidak kemana-mana
atau sesuai dan urut, ya, karena berdasarkan atau pedoman yaitu pada kisi-kisi. Seperti itulah gambaran atau contoh terkait dengan bedah kisi-kisi dan soal. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh soal seperti tadi yang saya sampaikan. Kok misalkan soal itu tidak sesuai dengan indikator, berarti soal itu salah. Soal itu tidak sesuai. Pertanyaannya, berarti yang diganti itu soalnya atau kisi-kisinya Bapak Ibu? Soalnya. Soalnya, Pak. Yang diganti soalnya apa kisi-kisi? Soalnya, Pak. Ya, tepat sekali. Kalau ada ketidaksesuaian antara kisi-kisi dengan soal, maka yang diganti adalah soal. Kenapa kok yang diganti soal? Karena kisi-kisi itu merupakan pedoman atau petunjuk. Jadi jangan kisi-kisi yang diubah, tapi yang diubah adalah pada soalnya. Nah, seperti itulah contoh terkait dengan bedah-bedah kisi-kisi. Ya, itu mungkin saya tidak usah memberi contoh panjang lebar. Tadi sudah kami contohkan pada soal dari Pak Agus antara kisi-kisi dan soal. Nah, contohnya itulah yang dimaksud bedah kisi-kisi dan soal. Ya, Bapak Ibu, coba nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh soal USBN atau soal-soal pada semester, kira-kira ada sesuai atau tidak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menganalisa sendiri. Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri dan juga bisa mengevaluasi sendiri. Sehingga dengan seperti itu, yang dinamakan soal yang baik itu adalah soal yang valid atau soal yang sesuai. Termasuk Bapak Ibu besok saat Bapak Ibu membuat penelitian tesis itu nanti perangkat pembelajarannya itu divalidasi oleh ahli atau pakar. Nah, divalidasi itu tidak hanya pada kisi-kisi soal, mungkin termasuk media yang Bapak Ibu buat. Ya, itu nanti akan divalidasi oleh validator. Ya, termasuk soal yang nantinya Bapak Ibu akan dibuat penelitian. Makanya nanti kalau Bapak Ibu saat penelitian untuk ke validator, yaitu media atau perangkat pembelajaran Bapak itu divalidasi, maka buatlah dulu yang sesuai antara kisi-kisi di indikator dengan soal. Karena nanti Bapak Ibu, seorang validator pun akan merevisi, akan mengoreksi dari kisi-kisi dan soal yang Bapak Ibu buat untuk pembelajaran atau penelitian. Makanya sebelum Bapak Ibu melakukan penelitian, soal kisi-kisi akan divalidasi oleh pakar atau ahli yang namanya validator. Setelah Bapak Ibu ke validator sudah dianggap layak, baru perangkat pembelajaran itu silakan untuk dibuat untuk penelitian. Gitu Bapak Ibu. Sampai di sini jelas? Jelas Pak. Iya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan Iya, Pak, jelas, Pak. Jelas semuanya ya. Wah, Oke. hebat ini. Luar biasa ini. Sekali Tinggal nanti dijelaskan langsung dicoba paham. dulu, Pak. Ya, kalau sudah jelas berarti ya sudah.
Karena bedah kisi-kisi kan di antara itu. Saya menjelaskan dulu istilahnya apa? Kronologinya atau deskripsinya kisi-kisi itu seperti apa, tadi saya jelaskan. Terus kita contohkan yaitu pada kisi-kisi dan soalnya. Ya seperti itu. Ternyata soal USBN atau soal yang ditayangkan Pak Agus itu kita ambil sampelnya tadi rata-rata sudah valid, sudah sesuai, sudah benar. Nah, seperti itulah contoh yang dinamakan bedah kisi-kisi dan soal. Memang untuk soal yang USBN itu lebih banyak validnya. Tapi kalau soal-soal yang UTS atau UAS, itu kadang yang membuat itu sambil lari atau mungkin tidak dikoreksi ulang. Akhirnya saya sering waktu itu menemui atau mahasiswa saya suruh untuk membawa soal-soal UTS maupun UAS, itu sering menemukan soal yang tidak sesuai dengan indikator kisi-kisi. Nah, seperti inilah namanya soal yang tidak baik. Karena soal itu tidak valid. Ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca yaitu pada soal-soal di ulangan. Ya, mungkin di UTS atau di semester. Silakan nanti Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa latihan lah. Ya, kok soal ini kok tidak sesuai. Terus nanti Bapak Ibu harus bisa memberikan solusi. Oh, yang sesuai harusnya seperti ini. Ya. Oh, yang sesuai ini harus diganti ini. Oh, yang sesuai kalimatnya ini kurang mengena, misalkan ditambah kalimat seperti ini nanti akan nyambung dengan kisi-kisi dalam indikator. Nah, maka dari itu, sehabis di dalam perkuliahan ini, paling enggak Bapak Ibu sudah mempunyai pengetahuan, sudah mempunyai bekal. Sehingga dari apa tadi yang kita bahas, dari soal-soal itu ternyata valid. Silakan Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh soal yang lain. Ya, karena dari situlah nanti Bapak Ibu bisa memahami dengan cara menganalisa contoh-contoh soal yang ada kisi-kisinya. Itu Bapak Ingin Ibu. bertanya, Pak. Boleh, silakan Pak. Untuk syarat-syarat indikator yang baik sama syarat-syarat soal yang baik itu yang bagaimana, Pak ya? Oh iya, soal-soal yang baik, indikator yang baik. Tadi kayaknya sudah saya singgung ya, sudah saya sampaikan belum ya? Tadi sudah saya sampaikan belum? Yang terkait dengan soal-soal indikator yang baik. Baru disinggung sedikit, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Ya, untuk soal-soal yang baik atau indikator yang baik, tadi kayaknya terkait dengan materi kasar ya. Jadi intinya begini Bapak Ibu, untuk membuat kisi-kisi yang baik harus memenuhi persyaratan. Hanya kan kita, kayaknya sudah ya, belum sudah ya? Ya, antara lain Bapak Ibu, yang pertama, kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus Bapak Ibu, atau kurikulum, atau materi yang telah disampaikan oleh guru. Terus kemudian yang kedua, komponen-komponennya yang diuraikan itu secara jelas dan mudah dipahami. Apa itu komponen-komponennya? Termasuk yaitu pada kalimat yang ada di indikator. Itu yang jelas dan mudah dipahami.
Amin. Kemudian materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. Itu yang dinamakan kisi-kisi yang baik, tentunya memenuhi persyaratan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nggih, Pak. Atau Bapak Ibu apa ya istilahnya tadi, komponennya itu dibuat secara rinci, urut, ya, terus dibuat secara jelas. Terus apa ya tadi, soal-soal itu dibuat sesuai dengan indikator, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, nah, indikator terkait dengan mengidentifikasi misalkan. Maka dalam soal itu yang harus sesuai dengan indikatornya yaitu ada mengidentifikasi. Kan gitu Bapak Ibu. Ya, Ya. Pak. Terus sesuai dengan kurikulum yang ada. Kalau kurikulum K13 maka soalnya harus K13. Tapi kalau kurikulum Merdeka, soalnya yang kurikulum Merdeka. Itu Bapak Ibu terkait dengan syarat yang ada kaitannya dengan kisi-kisi soal. Itu Bapak Ibu jelas? Nggih, Pak. Ada lagi? Monggo. Kalau tidak ada, saya anggap semuanya sudah jelas. Saya, Pak, Gimana? mau tanya, Pak. Monggo. Bedanya KI sama KD itu apa, Pak? Bisa dijelaskan? KI Ini sama sebenarnya KD, Bapak Pak. Ibu seperti ini sudah tahu bedanya KI dengan KD ya. Coba tadi yang ada di apa kisi-kisi sudah ada tadi. Kalau KI KD kan itu masuk kurikulum 13. Tapi kalau kurikulum Merdeka kan sudah pakai namanya TP. TP. Sama KI singkatan dari apa Bapak Ibu? Kompetensi inti. Nah, kalau KD? Kompetensi dasar. Nah, itu Bapak Ibu sudah tahu. Ya. Bedanya gimana, Pak? Nah, makanya tadi kompetensi apa namanya dasar dengan kompetensi apa tadi KI? Inti. Kompetensi inti, Pak. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti. Kalau kita bicara inti berarti sama dengan bicara apa ya? Yang pokok ya, Bu? Sama. Yang pokok. Yang pokok. Nah, yang pokok itu berarti apa-apa kan sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Yang menjadi patokan yang utama. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kalau kita bicara KD berarti kompetensi dasar, kan gitu Bapak Ibu. Nah itu termasuk pada kurikulum 13. Itu berisi kemampuan dan muatan pembelajaran, yaitu untuk mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti atau KI. Gitu ya Bapak Ibu ya. Halo. Pak. Nah, kompetensi inti itu merupakan keterampilan yang merupakan yaitu apa ya istilahnya? Bagian yang apa istilahnya? Bagian yang dikembangkan lah istilahnya. Kalau kita bicara tentang kompetensi dasar. Sedangkan pada kompetensi itu sendiri itu bagian dari individu dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks.
itu bedanya antara KI dan KD. Jadi kalau kita bicara KI itu kalau kita bicara KI itu merupakan acuan dari KD, karena KD sendiri itu berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk lagi yaitu mengacu pada kompetensi inti atau KI. Maka kompetensi atau KD itu dirumuskan untuk mencapai KI. Itu Bapak Ibu, jelas? Jelas, Pak. Iya, Sementara Pak. Mas sudah jelas. Iya. Kalau itu Pak, Terima aduh. kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini walaupun mungkin sedikit lah, tapi paling tidak kalau saya menjelaskan terlalu panjang lebar nanti Bapak Ibu bingung ya. Yang penting materi ini singkat, tapi nanti untuk pengembangannya itu saya serahkan pada Bapak Ibu sendiri. Sementing saya berikan contoh gambaran, kalau soalnya begini itu dasarnya dari misalkan kisi-kisi seperti ini. Itu yang sebagai gambaran seperti itu. Itu Bapak Ibu terkait dari pembahasan yaitu pada kisi-kisi dan soal. Selanjutnya untuk tugas Bapak Ibu berikutnya yaitu minggu depan kita akan melaksanakan evaluasi atau ujian semester. Kemarin Bu Darini sudah memberikan yaitu UTS. Nah, untuk ganti saya nanti Bapak Ibu akan mengerjakan atau melaksanakan ujian semester. Nanti soalnya nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, cukup 5 saja. Nah, itu nanti untuk soalnya cukup 5, soal akan saya share melalui grup WA. Silakan untuk Bapak Ibu dikerjakan dengan yaitu diketik. Makanya untuk minggu depan silakan Bapak Ibu siapkan laptop atau komputer atau HP. Karena nanti dalam mengerjakannya tidak manual, ditulis tangan tidak, tapi diketik, yaitu telah selesai, nanti filenya dikirim ke Komting. Jadikan satu. Setelah dikirim ke Komting, filenya atau lembar jawabnya dalam bentuk file, lalu Komting nanti akan membuat folder. Folder yaitu kelas 2B ini ya. Ya, 2B. Nah, nanti folder itu akan berisi pekerjaan atau lembar jawab dari Bapak Ibu semuanya. Sehingga sekali lagi yang dikirim ke email saya itu adalah sudah dalam bentuk folder. Bukan dalam bentuk yaitu file jawaban dari masing-masing mahasiswa. Karena pengalaman yang sudah, mahasiswa mengirim lembar jawab itu ke email saya satu-satu atau per individu, akhirnya apa? Filenya itu ketumpuk-tumpuk dengan kelas yang lain, akhirnya hilang. Bahkan saya mencari filenya Bapak Ibu itu, dengan saya mengoreksi, itu lebih cepat saya ngoreksinya. Inilah dari pengalaman itu, akhirnya setiap ulangan dalam bentuk online, yaitu Bapak Ibu mengumpulkannya file ke Komting. Setelah sudah dikumpulkan semua, silakan untuk Komting untuk membuat folder, lalu diisi folder itu ada lembar jawab dari Bapak Ibu semuanya, yaitu di kelas 2B.
B ini. Itu ya Bapak Ibu, jelas Waktunya ya? berapa menit, Pak? Ya. Waktunya. Terus kemudian Bapak Ibu, untuk soal sebelum dikerjakan, tolong baca petunjuknya dulu. Sekali lagi, soal yang Bapak Ibu nanti kami share, jangan dikerjakan dulu sebelum membaca petunjuknya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Ya, itu yang nantinya untuk Bapak Ibu laksanakan pada pertemuan minggu depan, yaitu hari Sabtu. Untuk jamnya tetap ya jam 1 ya Bapak Ibu? Oke, tetap mawon, Pak. Oke, Pak. Tetap ya? Tetap. Berarti nanti jam 1 kurang 5 menit soal akan saya kirim di grup WA. Bapak Ibu mengerjakannya tidak harus online atau harus ada kuota atau WiFi. Yang penting HP WA-nya aktif. Karena nanti soal akan saya kirim melalui WA atau grup. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan kegiatan untuk minggu depan. Saya berharap untuk bisa dipersiapkan. Pak Hamdi. Dan nah ini untuk Bapak Ibu, Pak, Waktunya. misalkan untuk hari Sabtu itu saya ada halangan, Pak. Apakah nanti ada soal susulan? Nah ini untuk Bapak Ibu. Nah kira-kira kita butuh untuk susulan tidak? Nah, boleh. Nanti ada soal susulan, tapi mengerjakannya itu bukan online tapi offline. Sekali lagi, untuk soal mahasiswa yang tidak bisa ikut dalam ujian di hari dan tanggal itu, maka nanti mahasiswa bisa yaitu ujian susulan. Tapi ujian susulannya yaitu offline, bukan online. Nah, terus di mana Pak? Ujiannya nanti datang ke kampus. Pak Yaitu Hamdi. nanti pengerjakannya yaitu di kantor MPD. Itu yang tidak bisa ikut ujian di hari dan jam yang sesuai dengan jadwal. Pak Hamdun, untuk Sabtu minggu depan itu masih Zoom meeting atau cuma UTS saja tanpa ada Zoom meeting? Tanpa ada Zoom meeting. Jadi hari Sabtu itu pembelajaran terkait dengan kuliah itu sudah selesai, hari ini terakhir. Besok itu hari untuk yaitu ujian. Nah, ujiannya tidak usah menggunakan Zoom meeting, tapi soal akan saya share di grup WA. Setelah saya share di grup WA, baca paham petunjuknya, baru mengerjakan. Setelah selesai mengerjakan, tolong untuk lembar soalnya nanti jawabannya diketik, bukan ditulis tangan atau manual. Selesai terus dengan scan atau mau foto dikirim ke kontak, tidak seperti itu. Tapi soal dikerjakan dengan cara diketik. Ya, makanya besok siapkan atau sediakan komputer atau laptop atau HP. Setelah selesai mengerjakan, file lembar jawab atau file jawaban Bapak Ibu silakan kirim ke koordinator kelas atau kontak. Nanti kontak akan membuat folder sendiri yaitu kelas 2B. Sehingga nanti kalau sudah dibuat folder diisi yaitu jawaban-jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Sehingga kalau sudah semuanya nanti folder dikirim ke email saya. Nah, setelah ke email saya nanti akan saya buka folder yang jadi satu, nanti di dalamnya akan terisi yaitu jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Itu aturannya untuk ujian besok hari Sabtu.
Waktunya Sampai berapa menit, Pak? Waktunya 2 jam, 120 2 jam. menit. Nggih. Waktunya 2 jam. nanti di petunjuk ada, nanti semuanya ada. Gitu ya Bapak Ibu. Nggih, Iya. Pak. Iya, Ada Pak. lagi? Saya persilakan. Ya, kalau tidak ada, saya berharap untuk Bapak Ibu bisa disiapkan dengan baik, termasuk materi-materi yang Bapak Ibu presentasikan, silahkan dibaca, dipahami. Terus materi yang teman-teman kelompok yang lain, itu juga dipahami juga. Karena soal itu tidak jauh dari materi yang dibahas pada presentasi. Gitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir untuk Bapak Ibu dalam kegiatan perkuliahan saya, sehabis ulangan atau ujian itu berarti selesailah kegiatan perkuliahan mata kuliah pengembangan IPA. Sehingga habis itu Bapak Ibu bisa menunggu, yaitu di bulan Juli nilai akan saya upload ke portal Bapak Ibu semuanya. Dan di bulan Juli itu nanti Bapak Ibu bisa melihat nilai saya pengembangan IPA berapa. Silakan nanti bisa dilihat di portal Bapak Ibu sendiri. Gitu ya. Dan untuk Bapak Ibu semuanya berarti selesai perkuliahan, Bapak Ibu sudah semester 2 akhir dan menginjak semester ketiga, siap-siap yang dulu pernah saya sampaikan, yaitu tugas akhir Bapak Ibu membuat tesis. Judulnya kan sudah disiapkan ya Bapak Ibu ya. Nggih. Nah, silakan dikoordinir oleh koordinator kelas untuk minta yaitu format ke Mbak Nurul untuk mengajukan judul dan pembimbing. Ya, karena Bapak Ibu ini untuk semester 2 sudah di akhir. Maka Bapak Ibu sudah beralih untuk mikir tugas akhir yaitu tesis. Kalau Bapak Ibu butuh yaitu bimbingan atau butuh terkait dengan judul saya ini sudah siap atau tidak, monggo disepakati untuk misalkan perlu penjelasan saya siap untuk membantu. Ya, cari hari yang kira-kira bisa ketemu, terus nanti di ruang mana saya dikabari, nanti saya bisa memberikan yaitu diskusi atau istilahnya bimbingan terkait dengan judulnya. Makasih Pak Hamdun. Terima kasih, Pak. Ya, nah, itu monggo. Ya, itu Bapak Ibu sementara yang bisa kita bahas atau saya sampaikan. Saya berharap dari apa yang kita bahas mulai awal sampai akhir ini tentunya mungkin saya pribadi selama bertatap muka melalui online atau offline ada mungkin perkataan atau sikap saya secara sengaja atau tidak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bapak Ibu kita sudah saling mengenal, monggo kalau misalkan ketemu saling menyapa. Ya, mungkin kalau saya lupa bisa Bapak Ibu yang menyapa dulu. Ya, tetap silaturahim tetap masih terjalin. Ya, walaupun kita jarang ketemu tatap muka, tapi kita sudah saling mengenal. Ya, kita sudah seperti saudara. Silakan kita saling menyapa ya kalau ketemu. Jangan kalau sudah enggak diajar lagi oleh dosen tertentu akhirnya sudah enggak kenal. Betul Pak. Karena kaitannya dengan apa ya Bapak Ibu? Kaitannya dengan ilmu yang Bapak Ibu terima. Ilmu yang Bapak Ibu pelajari. Ilmu yang bermanfaat, yang berkah itu adalah yang selalu mendapat keberkahan.
Nah, keberkahan itu diantaranya berkah dari yaitu gurunya atau kiainya atau dosennya. Ya, apalagi ilmu yang didapat itu dipakai atau diamalkan. Nah, itulah namanya ilmu yang bermanfaat. Namanya yaitu amal jariah, selalu mengalir. Ya, itu Bapak Ibu sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu, yang sudah mengikuti perkuliahan hingga sampai akhir. Sebelum saya akhiri, silakan untuk Bapak Ibu bisa di screenshot. Oh iya, Sehingga untuk teman-teman. pembelajaran atau perkuliahan hari ini kita punya bukti. Yang belum unjuk wajahnya bisa ditampilkan, ya. Terus silakan saya minta tolong untuk di screenshot, nanti dikirim di grup WA. Monggo. Yang belum open cam, monggo open cam dulu. Ya, silakan. 1, 2, 3. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya Matur izin nuwun, keluar Pak dulu ya Bapak Hamdi. Ibu. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Kasih, Pak. Ibu, sama-sama. Teman-teman, monggo kita akhiri nggih. Nanti untuk recordnya saya share di linknya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.